Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, ini penerjemah muda semua ya. Untuk teman sekalian, kita akan hari ini belajar mengenai CAT tools, pengenalan CAT tools. Kita mulai dari kenalan pribadi dulu. Ini sebentar lama nggak nge-zoom, jadi agak repot. Bentar, ini kita share. Ini yang terlihat sekarang yang profil saya bukan ya? Ya, penerjemah profesi pilihanku. Oke, ini eh sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Teman sekalian, ini kita kenalan dulu. Nama saya Wiwit Abah Santoso. Ini saya lahir tahun 80, 27 Februari. Kemudian ini perjalanan saya dulu. Saya dulu sempat di Jogja dari 98 sampai dengan 2006. Kemudian tahun inilah, saat-saat kuliah ini saya sudah mulai menjadi penerjemah dari sekitar tahun 2000. Kemudian tahun 2006 saya ke Jakarta, 2008 saya ke Jambi. Dulu saya di Jambi tinggal di daerah sangat terpencil seperti ini. Kemudian tahun 2010 saya ikut TSN yang pertama dan alhamdulillah lolos. TSN waktu itu masih pakai tes tulis tangan ya. Sekarang udah pakai komputer kayaknya. Ini dulu waktu menyambut TSN, beberapa agenda yang pernah saya ikuti. Pernah mengisi pelatihan WordFast Classic di Bali. Kemudian ini waktu seminar di Ponorogo, kemudian pelatihan Trados di Jogja. Ini profil saya di CHPI. Ini kurang lebih tempat kerja saya seperti ini. Jadi pakai tiga ya sekarang ya, pakai 3 layar, 1 desktop. Nah, ini baik. Baik rekan sekalian, ini mengenai saya. Kemudian saya tinggal saat ini di sebuah kampung di Lampung Tengah. Kalau peserta ini rata-rata dari mana, Mas Ade? Ada berapa peserta ini? Bentar. Halo rekan sekalian, ini ada yang sudah pernah pakai CAT tools atau semuanya baru mau mengenal CAT tools ya? Baru mengenal CAT tools. Belum ada yang pernah pakai ya? Oh belum ada, nggak ada yang jawab. Dilematis online. Mudah-mudahan di sini hadir semua ya. Baik rekan sekalian, saya akan mulai tentang CAT tools. Ini materi yang pernah saya sampaikan dulu saat mengisi pelatihan untuk Setnak ya. Mengenai Trados sebenarnya nanti kita mungkin bisa langsung ke pembahasan tentang Tradosnya atau kita lihat waktunya. Mudah-mudahan cukup. Paling nggak kita nanti akan perbanyak masalah CAT tools-nya, pemahaman, karena saya meyakini bahwa CAT tools itu hanya alat dan sebenarnya segala macam CAT tools itu prinsipnya sama. Jadi apa namanya, alat apapun yang kita gunakan, CAT tools yang kita gunakan itu semuanya memiliki fungsi yang sama. Tinggal nanti bagaimana kita menyesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing di lapangan. Kita mulai dari pengertiannya. Ya, ini kita mulai dari pengertian dari proses terjemahan. Nanti kita akan membahas CAT tools dari apakah itu proyek yang baru atau itu adalah proyek warisan. Saya belum tahu dari rekan-rekan yang ada di sini, ini ada yang sudah jadi penerjemah atau ada yang baru mau mulai menerjemahkan ini?
Kebanyakan Halo? penerjemah muda dan belum pernah menerjemahkan, Mas. Oh Juga belum gitu. pernah menggunakan Smart Cat Tool. Ada beberapa sudah menggunakan Smart Cat di chat ini di beberapa jam. Oh gitu. Kalau ini rentang usianya yang paling muda usia berapa ya? Kita tidak pernah menanyakan usia, Mas. Oh gitu. Silakan kalau ada Saya yang ini usia menjawab, silakan menjawab di chat. ada agak sedikit pengaruh nanti dengan kebiasaan menggunakan ini ya, eh, internet dan teknologi. Tapi asumsi saya ini adalah generasi-generasi muda yang jauh lebih muda daripada saya gitu, Mas Ade ya, kemungkinan besarnya. Kalau dari Mas Ade. Kalau Mas Ade kan sama saya seumuran ya, seumuran Iya, sedikit gitu ya. Baik, kita akan lihat ini. eh Kemudian apa sebenarnya Cat Tools itu? Cat Tools itu Computer Aided Translation Tools, yang artinya alat penerjemahan berbantuan komputer. Jadi ada alat yang kita gunakan atau gampangnya aplikasi komputer yang kita pakai untuk membantu penerjemahan kita. Ya. Jadi Cat Tools ini adalah alat bantu. Faktor utama penentu hasil terjemahan itu adalah penerjemah itu sendiri. Ya. Jadi tidak mesti yang pakai Cat Tools itu terjemahannya lebih bagus daripada yang tidak pakai Cat Tools. Ini ada dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda antara Cat Tools dengan hasil terjemahan. Memang Cat Tools bisa membantu, tetapi karena sifatnya hanya bantuan, maka tidak 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 100% menentukan kualitas dari terjemahan. Lanjut, ya, hilang ya. Bentar, sebentar kok hilang ya. Oh, bentar. Oke. Lalu rekan sekalian, Cat Tools itu, ya ini ada Cat Tools itu dibagi menjadi dua. Maaf Mas, layarnya belum ada ya, screen Oh share. belum kelihatan ya. Bentar. Oh hilang lagi ya. Udah kelihatan ya? Ya, sudah. Iya. Cat Tools ini dibagi menjadi dua. Jadi ada mesin translation tools, kemudian ada translation memory tools. Nah ini jadi ada satu alat mesin translation yang dipakai ini juga bagian dari Cat Tools, kemudian ada translation memory tools. Nah, keduanya memiliki sifat yang berbeda. Jadi kalau mesin translation ini dia penerjemahannya otomatis, kemudian hasil ditentukan oleh bahasa program. Secara umum hasilnya kurang bagus. Misalnya Google Translate. Akan tetapi pada perkembangan sekarang hasil dari Google Translate itu sendiri saya amati semakin lama semakin bagus ya. Karena terkait dengan banyaknya input yang diberikan oleh masing-masing orang. Jadi ada fitur koreksi terjemahan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, translation memory tools. Ini penerjemahan dilakukan oleh manusia atau penerjemah, kemudian hasil ditentukan penerjemah, hasil tergantung oleh penerjemah. Nah ini yang secara umumnya kita ketika membahas Cat Tools, translation memory tools inilah yang dimaksud ya. Jadi ini yang biasanya dianggap sebagai Cat Tools dalam dunia terjemahan. Ketika orang bilang Cat Tools, menyampaikan tentang Cat Tools, maka translation memory tools inilah yang dimaksudkan. Baik, lanjut. Dan apa fitur utama Cat Tools? Ini fitur Cat Tools yang dimaksud dalam pembahasan mulai dengan halaman ini adalah Cat Tools dalam pengertian sebagai TM Tools atau Translation Memory Tools. Jadi fitur utama Cat Tools itu ada terminologi manajemen ya, atau manajemen terminologi peristilahan, kemudian Translation Memory Tools, Translation Memory TM-nya, kemudian ada Quality Check.
atau quality control di akhir terjemahan. Yang dimaksud dengan terminologi manajemen ini adalah alat atau peranti yang digunakan untuk membuat, ya, memelihara dan menggunakan glosari atau daftar istilah. Bisa dibuat sebelum menerjemahkan, tapi juga bisa juga dibuat selama proses kita menerjemahkan. Ini digunakan untuk menjaga konsistensi istilah. Jadi agar setiap istilah yang kita gunakan dalam suatu pembahasan atau dalam satu proyek, dalam satu teks, ini selalu sama dari awal sampai akhir. Ya. Kemudian yang kedua, kita mengenal ada ini terminologi translation memory. Ini adalah arsip teks dwibahasa yang tersegmentasi sesuai dengan terjemahan yang kita masukkan. Jadi TM ini, translation memory ini menyimpan teks-teks yang kita terjemahkan selama menggunakan alat tersebut. Jadi dia menyimpan sumber, kemudian menyimpan targetnya. Sumbernya apa, kemudian targetnya apa. Jadi memori terjemahan ini atau memory translation ini adalah pangkalan data yang menyimpan teks sumber dan teks hasil. Sehingga ketika suatu teks yang sama itu muncul, ya, suatu kalimat yang sama muncul pada bagian yang lain, secara otomatis akan muncul terjemahan sebelumnya. Sehingga kita bisa menggunakan terjemahan yang sama untuk kalimat yang sama dari satu proyek atau satu naskah. Cara kerjanya bagaimana nanti akan muncul terjemahan yang lama sehingga kita bisa mengoreksi atau mengedit teks-teks yang mungkin sudah ada sebelumnya. Dan tadi yang ketiga, ini ya, jadi ada terminologi manajemen, ada translation memory, ada quality check. Yang ketiga ini di akhir, ini ada quality check biasanya. Jadi dari tiga fungsi ini, dari quality check ini juga bisa menggunakan CAT tools yang kita gunakan. Ini bagian kerjanya, bagaimana suatu CAT tools itu bekerja. Ada penulis, ada teks bahasa sumber, dia kemudian memasukkan bahasa sumber, kita ngetik ya, kemudian akan diproses oleh CAT tools yang kita pakai, kemudian apakah kemudian diproses dengan memori terjemahan atau memori tadi, ya. Kalau dikenali dia akan masuk langsung ke sini, ke TM-nya. Kalau ada, maka dia akan kalau sama persis langsung menghasilkan bahasa terjemahan, ya. Kemudian kalau mirip dia akan ada tawaran, kemudian penerjemah memodifikasi ya, mengedit atau menolak, atau kalau menolak berarti mengetikkan teks yang baru, kemudian ada teks bahasa hasil. Nah, kalau teks yang dimasukkan tidak ada di dalam sini, tidak ada sama sekali sebelumnya, maka dia akan penerjemah perlu memasukkan secara konvensional dan dimasukkan. Selanjutnya pada proses quality check ini kita memeriksa terjemahan dari tanda baca, kemudian ada tag-nya, sebenarnya ada tag yang menjadi pengganti format, ya, jadi pengganti format teks sumbernya. Kemudian ada konsistensi dengan glosari, memastikan bahwa istilah yang kita gunakan itu sama dari awal hingga akhir. Baik, dari awal sampai bagian ini, apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung di chat atau mau Belum kita menggunakan lanjutkan. mic sekalian bisa. Nggak ada? Cukup ya? Dilanjut Mas Ade ya. Baik.
Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Berdasarkan antarmuka atau interface-nya, ini pembahasan agak lama dari mulai awal saya kenal CAT-Tools. Jadi ada yang menempel di CAT-Tools, word interface CAT-Tools. Ini awal-awal saya dulu belajar CAT-Tools itu saya belajar ada WordFast Classic namanya ya. WordFast Classic sampai sekarang mungkin masih ada ya. Kemudian ada Trados 2007. Dulu pakai ini menempel di Word, MS Word ya. Kemudian ada Metathesis juga. Ini CAT Tools yang harus dibuka dari Microsoft Word. Jadi Microsoft Word kita buka, kemudian kita jalankan CAT Tools dari dalam Microsoft Word tersebut. Ini sayangnya saat ini saya udah nggak pakai lagi, jadi mungkin tidak bisa kita tunjukkan nantinya ya, tidak bisa ditunjukkan. Berarti teman-teman bisa melihat sendiri di internet, atau nanti kita bisa juga belajar lain kali kalau memang diperlukan. Nah, CAT Tools yang menempel di Microsoft Word ini ya, ini antarmukanya ya antarmuka Microsoft Word, sehingga prasyaratnya kita harus harus memiliki Microsoft Word sebagai tempat nempelnya CAT Tools ini. Kelemahannya kita hanya bisa mengerjakan jenis file yang terbatas. Jenis file yang terbatas, file-file yang memang bisa dibuka dari Microsoft Word. Nah, dulu ada transit ini ya. Contoh lain ini contoh yang lain. Dan yang kedua, ada CAT Tools yang dia berdiri sendiri. Ini antarmukanya berdiri sendiri. Jadi kita tidak harus punya program untuk membuka aplikasi tersebut. Jadi kita bisa mengerjakan file PDF, bisa mengerjakan file MS Word, mengerjakan file Excel, bisa juga mengerjakan file yang lain. Kalau yang pakai desain itu misalnya kayak yang digunakan kayak Photoshop dan lain-lain, itu kita bisa menggunakan CAT Tools juga. Karena dia sifatnya berdiri sendiri. Nah, nantinya desain kemudian format-format dalam aplikasi sumber inilah yang akan diwujudkan dalam bentuk tag ya, bukan teks tag, sehingga semuanya bisa hasilnya sama persis dengan teks sumbernya. Jadi hasilnya nanti bisa sama persis dengan teks sumbernya. Termasuk ketika mengerjakan PDF, kita menggunakan CAT Tools, nanti file yang dihasilkan itu juga sama dengan file PDF-nya. Tetapi pengalaman saya biasanya tetap harus diedit untuk menyesuaikan dan memastikan memang formatnya benar, persis dengan yang kita harapkan. Baik, untuk CAT Tools itu, ini yang di bawah tentang udah masuk ke Trados ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau kecepatan ya, kecepatan nggak sih? Mas mau tanya, Iya. saya Nabila baru pernah pakai WordFast sama SmartCat untuk CAT Tools-nya. Kalau waktu itu pertama kali nyoba WordFast tuh kan dia bisa create translation memory itu. Cuman kalau SmartCat kan saya belum explore juga nih. Tapi apakah bisa misalnya translation memory saya yang ada di satu aplikasi itu dipindahin ke CAT Tools yang lain, atau memang harus tiap CAT Tools itu dibikin ulang translation memorinya gitu? Makasih sebelumnya.
Baik. Untuk transaction memory sebenarnya bisa. Jadi secara umum satu cat tools itu dia akan menggunakan format file yang berbeda dengan cat tools yang lain. Jadi kalau di Trados Studio itu namanya SDLTM ya. Kalau di WordFast-nya yang dipakai WordFast Pro ya. Enggak, WordPress gratis sih waktu itu. Oh iya. Pro itu nama aplikasi ya, bukan gratisnya. Jadi kalau di WordPress ya. Intinya itu bisa, tetapi memang tidak akan kompatibel 100%. Tidak akan kompatibel 100%. Nah, ini yang artinya memang agak tricky juga ya. Kita harus diotak-atik diolah sendiri lagi. Biasanya ada format, ada ekspor TM dari masing-masing cat tools. Bisa kita ekspor ya jadi TMX, kemudian dia bisa dipakai di cat tools yang lain. Tetapi dari pengalaman saya, ini biasanya tidak akan bisa dipakai 100%, tetap harus ada penyesuaian. Tadi saya juga lupa menyampaikan, tadi yang saya sampaikan adalah cat tools yang offline ya, Trados juga bisa online, tetapi kemudian sekarang ini yang lebih tren memang banyak sekali yang apa namanya, kita nggak usah beli malahan ya. Jadi kayak SmartCat tadi kan mungkin kita langsung akses dari ini ya, dari browser ya Nabila ya. Betul kalau SmartCat. Cuman dia kalau nggak salah ada batas penggunaannya gitu untuk gratisannya. Oh gitu. Ya. Jadi tadi dari pertanyaannya masalah TM-nya itu bisa apa namanya, bisa dipakai di cat tools yang lain, tetapi memang biasanya tetap ada miss, ada yang kelewat dan nggak bisa digunakan sepenuhnya. Tidak bisa kompatibel 100% antara satu cat tools dengan cat tools yang lain. Gitu ya Nabila ya. Iya, makasih Mas. Oke. Ada yang lain? Tapi kalau nama-nama cat tools sudah ini ya, sudah sering dengar atau baru kali ini? Kita coba. Biarkan sekalian. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Ada yang lain? Biar lebih ini ya. Nah, kemudian kalau nggak ada, saya tambahin dikit ya. Kemudian mungkin ada yang bertanya, perlu nggak sih kita beli cat tools atau kalaupun beli berapa sih harganya gitu ya? Berapa harganya? Nah ini kalau di zaman saya dulu kenal cat tools awal itu biasanya yang paling populer itu Trados. Saya kenal pertama SDL Trados 2007. Itu malah dulu dari Mas Ade Indarta ya Mas Ade ya. Jadi beliau dulu masih di SDL ya. iya. Dan saya dulu pertama kali tadi saya sempat tanya tentang usia karena dulu di awal tahun 2005 2010 itu ketika mendengar cat tools itu biasanya itu wow gitu ya. Wow banget karena kayak susah gitu ya. Susah banget dan terkesan mahal ya. Nah, kalau sekarang sepertinya eranya udah berubah. Sekarang rata-rata cat tools itu udah diberikan lisensinya oleh klien, terutama yang pakai browser. Jadi kita nggak perlu beli lagi.
Tapi bagi mereka yang, oh ya maaf, itu konteksnya kalau kliennya yang internasional ya. Kalau yang kita yang penerjemah lokal, kira-kira bagaimana penerjemah buku misalnya ya? Kan ini kalau yang ini baru mulai rata-rata dari penerbit atau dari agensi ya? Ya sudah jadi penerjemah adakah? Ya sudah, kemarin ada yang menghubungi saya dari Jogja. Siapa ya kemarin ya? Bentar, saya kok hilang. Yang kemarin sempat email saya dari Jogja. Apakah sudah hadir Mas siapa ini ya? Nah, saya lihat di email dulu. Ini Mas Timothy menjawab di chat dari agensi dapatnya, tapi tidak diberi akses Cat Pro. Oh gitu. Agensi di ya, di lokal ya mungkin ya. Saya Mbak chatnya di mana sih? Oh ini maaf saya buka chatnya. Maaf. Nah ini, bentar. Pak Timothy, bentar saya baca juga Mas ada ini. Ini agak kupuh. Saya baca, saya Jakarta, Raden Aryu, Mbak Raden ya. Salam kenal Mbak Nabila pernah. Ini kemudian pernah pakai SmartCat dan XTM. Nah, SmartCat dan XTM ini online semua ya? Online semua. Kemudian WordFast dan SmartCat pernah. WordFast-nya ini dugaan saya yang pro yang dipakai atau yang online. Dan baru mengenal Tools. Ini udah Mas Taufik Akbar, Masya Allah ini sudah pakai Memoki, Trados sama SmartCat. Ini udah kenal banget berarti ini. Sebelum tahu Tools pernah, SmartCat baru mencari tahu. Ini ada yang dari Metro. Mbak Amelia ada? Mbak Amelia dari mana? Dari Metro. Metro Lampung kah? Halo Mas, iya dari Metro Lampung. Oh, Masya Allah. Tetangga kita ya. Ya salam kenal Mas. Salam kenal Mbak Amelia. Saya di Kalirjo, Lampung Tengah. Ini saya baca ini SmartCat. Ini Mas Ade sudah membagikan linknya. Tidak diberi akses Tools. Nanti saya cerita dikit ya. Kalau untuk kemudahan interface bagi pemula yang paling mudah apa ya dari Tools yang sudah disebutkan. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian. Kalau dari kita bahas dari pemilihan Tools dulu. Ini saya tutup share screen-nya. Stop share aja ya. Kita banyak ngobrol aja nggak apa-apa ya. Dari pengalaman saya, jadi Tools itu akan sangat perlu disesuaikan dengan kebutuhan harian kita. Jadi ada memang yang butuh Tools dan ada yang tidak terlalu butuh Tools. Misalnya yang perlu itu sebagian besar adalah untuk teks-teks yang eksak ya, yang misalnya kayak hukum, kemudian teks-teks akademik yang perlu penyeragaman istilah. Jadi kalau memang istilah itu perlu diseragamkan, ini memang Tools akan sangat membantu, terutama dari sisi konsistensi penerjemahan. Kalau untuk teks kreatif seperti naskah sastra, ini mungkin dari TM-nya, jadi hasil terjemahan sebelumnya tidak akan banyak membantu. Tetapi paling kita nanti akan terbantu dari sisi quality control-nya, quality check-nya. Dari cek ejaan, kemudian istilah yang perlu sama, kalau mungkin ada yang perlu disamakan gitu ya, kita membantu. Saya dulu pernah kerja di agensi di Jakarta, tadi Mas Timothy ya pernah di agensi. Beliau dulu bos saya itu banyak menerima teks terjemahan bidang hukum dan tidak kenal Tools sama sekali. Jadi kalau dulu itu modelnya dibandingkan saja. Jadi kalau ada dua teks yang sama, satu ini
Yang sudah pernah biasanya dikasih template-nya. Ini dulu kayak gini, nanti kita edit satu-satu, dicek, kemudian diubahkan gitu ya. Ini dulu yang saya alami seperti itu. Jadi pakai sudah dikasih terjemahan jadi, ini teksnya yang mirip-mirip dan diganti. Nah, kalau yang seperti ini, kalau kita pakai CAT Tools ini akan sangat mudah, sangat membantu. Karena apa? Karena si CAT Tools ini akan langsung menunjukkan kepada kita mana bagian-bagian teks yang sama dan mana bagian-bagian teks yang berbeda. Jadi kita tinggal ganti yang beda-beda aja dari teks terjemahan itu, karena yang lainnya sudah sama. Akan tetapi, kalau kita kemudian menerjemahkan bentuknya buku misalnya, ini kita perlu kerja ekstra dalam pengertian kita perlu mengubah teks buku ini. Kalau mungkin kita menerima hard copy-nya, kita harus nyekan, kemudian kita juga harus mengubahnya, memastikan memang ketikanya teksnya itu benar-benar dikonversi ke bentuk digital secara benar. Saya pernah mengerjakan dulu, waktu itu dapat terjemahan buku pelajaran, ya akhirnya terpaksa harus di-scan satu-satu kalau kita mau pakai CAT Tools. Apalagi kalau kita menggunakan CAT Tools ini secara bersama-sama dengan satu tim. Maka ini diperlukan agar istilah yang kita gunakan sama. Yang sepele misalnya kayak kata can aja ya, kan bisa diterjemahkan bisa dapat atau should misalnya. Ada yang seharusnya, ada yang pakai seneng lebih pakai sebaiknya. Nah, ini kan kalau dalam satu proyek atau satu teks ini yang harus kita samakan. Ini CAT Tools bermanfaat di sini. Kemudian CAT Tools apa yang kita butuhkan? Nah, ini juga sesuai dengan kalau saya sendiri, kalau dulu itu awal-awal memang hampir semuanya pakai Trados. Trados itu seperti apa ya? Saya buka dulu. Nah, ini SDL Trados. Nah, ini. Ya. Kelihatan Tradosnya ya? Kelihatan, Mas. Kelihatan ya? Nah, ini seperti ini Trados yang kalau dulu kan seperti anu banget ya, diagungkan sekali ya. Jadi kalau zaman itu Mas Adep kan masih ingat ya, kalau belum bisa Trados kayak belum keren itu ya. Ya, ini seperti ini Trados yang apa namanya yang dipakai. Jadi menunya ya ini dari mulai ini ya, kalau kita membuat proyek misalnya dari translation more, dari file new, nanti ada new project new. Ini sekarang sudah ada local project sama cloud project yang artinya sudah bisa juga dikerjakan secara online. Nah, mungkin pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita bisa belajar belajar lebih rinci masing-masing CAT Tools. Ini ada Trados, kemudian kalau yang Smart CAT tadi justru lebih mudah ya. Kalau sekarang itu orang udah nggak usah banyak-banyak belajar Smart CAT misalnya. Smart CAT tapi agak berat biasanya. Nah, ada Trados, ada WordFast. Nah, kemudian kalau untuk yang asumsinya yang bekerja lokal, ini Trados ini memang sangat membantu, Kalau kita kerja sendiri ya, Trados atau CAT Tools yang lain, CAT Tools yang gratisan juga ada. Nah, tetapi kalau kita kerja untuk klien, biasanya klien sudah menentukan CAT Tools yang dipakai, dan selama ini memang kalau diminta rekomendasi mungkin menurut saya Trados ini merekomendasi juga dari sisi banyaknya klien yang menggunakan, kemudian antar mukanya juga mudah dipahami ya. Saya buka, ada project.
Tapi harganya lumayan ya, Trados ini. Sekarang kisaran berapa? 7 jutaan mungkin ya. Ini ada pertanyaan, kalau dari sisi antarmuka, saya kadang-kadang bingungnya jawab kalau mudah yang mana itu. Karena menurut saya, semua CAT tools itu sama ya. Semua CAT tools itu sama. Prinsipnya itu ya tadi, hanya masalah TM, masalah glossary, sama yang terakhir masalah quality control. Quality control. Hanya beda yang diklik dan dipencet saja. Beda yang diklik saja. Bentar, saya contoh buka daily activities. Kita coba buka apa namanya yang sudah jadi ya. Tidak ada gambaran. Oh, kok nggak ada. Kita coba buka project ya, project share screen mana tadi? Share. Udah kelihatan Tradusnya ya. Kalau misalnya kita membuat project, new local project misalnya, kemudian ini kita bentar. Sebentar, ini Ini sambil jawab pertanyaan dari Amirah, Mas. Ada boleh? pertanyaan, Iya boleh. apakah ada rekomendasi CAT tool gratis untuk menerjemahkan teks sastra yang tidak ada batasan jumlah katanya? Oh iya, itu aja mungkin ya. Trados itu tidak dibatasi jumlah kata. Pertama, kalau Trados tidak dibatasi jumlah kata, tetapi dia dibatasi waktu. Jadi lisensi itu full function, semuanya bisa berfungsi, tapi dia hanya berlaku selama 1 bulan saja. 1 bulan. Kemudian dia trial setelah 1 bulan. Jadi bisa dikatakan gratis selama sebulan ini bisa pakai penuh. Kemudian kalau yang lain, CAT yang WordFast juga bisa gratis. Dia dibatasi jumlah kata kayaknya ya. Jadi kalau butuh yang tidak dibatasi jumlah kata dalam waktu 30 hari bisa pakai Trados. Kalau yang benar-benar gratis itu ada Omegat. Omegat saya ketik mana ya. Tetapi Omegat ini memang ya kita gunakan untuk kita sendiri, artinya saya sampai dengan saat ini klien belum ada yang pakai ini ya, pakai Omegat. Ini di open source, ini Omegat. Oh ini udah Mas Ade udah share. Kemudian kalau WordFast itu saya lupa dia ada gratisnya juga. Trialnya cuman dibatasi tidak bisa online kayaknya. Dia tidak bisa TM online yang apa yang WordFast. Jadi kalau saran saya
mungkin lebih baik pakai yang sebenarnya berbayar. Sebenarnya berbayar. Kalau memang kita punya target untuk klien asing ya, klien asing. Karena sekali lagi kalau klien yang lokal ini memang sangat jarang yang ngerti atau minta cat tools, sangat jarang. Jadi kalau klien kita lokal memang kita manfaatkan cat tools ini untuk apa namanya untuk kita sendiri. Klien nggak usah tahu kita pakai cat tools. Nanti kalau ini nawar dia. Karena kalau yang klien asing juga gitu. Kalau yang ada yang pakai cat tools, kita biasanya ada diskonnya untuk yang yang sama atau yang mirip-mirip teksnya, yang fuzzy itu mereka biasanya minta diskon berapa persen dari jumlah kata. Ini dari Mas Muhammad Taufik, meningkatkan efisiensi waktu tidak perlu membuka banyak tab untuk mencari. Ya, saya memakai tools ke atasan saya di sini, beliau kurang sreg. Nah, ya, ya ini kurang sreg ini bisa jadi karena memang orang menganggap, ini asumsi yang perlu diluruskan, tadi cat tools ini, yang kita maksud cat tools ini sama hanya mesin translation. Jadi orang itu biasanya menganggap males pakai cat tools, ya itu berarti dianggap sama kayak pakai Google Translate, padahal ini dua hal yang berbeda. Oh ini ada misal download cat tools minimal RAM laptopnya berapa giga. Ini disesuaikan dengan masing-masing cat toolsnya Mbak Amelia ya. Jadi tergantung kalau Trados dia punya spek sendiri, nanti sekarang namanya apa Mas? RWS ya? Ya. Ya, dibeli Sekarang sama namanya RWS. RWS. Jadi kalau berapa giga ini tergantung dari masing-masing aplikasi. Dia punya syarat minimum masing-masing, berbeda-beda, tidak sama. Tapi memang kalau yang studio ini memang agak berat ininya apa namanya? Prasyaratnya WordFast Pro saya juga ini. Saya nggak tahu kenapa ini kok nggak bisa dibuka, dari tadi saya buka nggak jalan-jalan. Nggak kebuka-buka. Bisa jadi udah banyak update atau sudah terlalu berat untuk komputer saya. Jadi kalau kliennya klien lokal, bisa nyoba tadi ya Trados tapi hanya bisa sebulan. Kemudian Omega gratis full dari dulu sampai sekarang, tetapi memang kalau kita penginnya klien asing, sepengalaman saya sampai dengan saat ini belum ada klien asing yang minta. Mas Ade mungkin pernah? Enggak ya, enggak, jarang yang pakai. Soalnya dia penuh dengan customization yang agak rumit, jadi klien itu kadang males. Jadi agak rumit. Saran saya kalau saya pakainya sekarang hanya dua, yang berbayar itu yang WordFast Pro sama yang Trados saja sih. Kalau saya pribadi pakai dua itu. Ada yang pakai Memoki juga, tapi kebetulan saya belum ada klien yang minta saya harus beli Memoki, jadi belum pakai itu. Jadi kalau mau beli sesuaikan dengan klien saja. Kliennya dapatnya apa? Kalau prinsip ekonomi yang saya pakai, saya beli cat tools itu harus kebayar dari klien. Karena kita beli itu untuk kerja kan, bukan untuk punyaan, bukan untuk sekedar punya, tapi memang kita bekerja. Jadi tidak ada yang paling baik. Prinsipnya kalau cat tools yang paling baik mana yang paling menghasilkan. Jadi mana cat tools yang memang banyak klien pakai, itulah yang semestinya kita gunakan, kita beli. Kalau sekarang banyak sekali yang sudah pakai di ringan mungkin ya, tergantung speed internetnya, kemudian sama spek komputer secara umum. Baik, ada yang lain? Mas Wid, numpang tanya Mas. Ya, Mas Muhammad Taufik.
Apa dulu, kan saya ada satu klien tuh, tag-nya akademik sih, tapi karena saya udah merasakan manfaatnya CAT-Tools ya, dalam segi konsistensi terminologi, jadi akhirnya saya pakai terus tuh. Yang jadi pertanyaan itu, eee, apa, maksudnya untuk satu klien itu apa kita perlu buat 2 TM gitu yang berbeda tergantung kayak misalkan saya teks akademik, saya harus buat satu TM yang untuk ilmu eksakta sama TM yang berbeda untuk non eksakta. Harus seperti itu atau kita campur aja nggak apa-apa, Mas? Mohon bimbingannya, Mas. Kalau memang nanti beririsan dengan, jadi kalau saya sendiri ya, itu masing-masing proyek itu saya ada TM-nya sendiri-sendiri. Tapi memang ada satu proyek secara umum yang mirip, itu saya bisa ada satu TM yang lain. Jadi kan kita bisa menggunakan lebih dari satu TM dalam satu proyek. Ini kelebihan yang lain ya di CAT-Tools itu ya. Jadi kita bisa satu proyek umum, misalnya kita menerima teks hukum. Nah, satu TM hukum, kemudian yang bawahnya itu kita pakai TM proyek, itu bisa. Gitu ya, Mas. Panggilnya siapa? Mas Taufik ya? Atau Mas Muhammad? Mas Taufik ya? Taufik, ya. Ini dari Jogja bukan ya? Enggak, Mas. Saya Oh, dari bukan. Sulawesi. Sulawesi. Saya kemarin yang dari Jogja kok hilang emailnya. Siapa ya? Oke, makasih banyak jawabannya, Iya, Mas. iya. Jadi itu ya, bisa tetap per proyek itu ada, tetapi kalau saya sendiri ada satu TM umum pada bidang tertentu. Karena kan misalnya kita menerjemahkan hukum nanti bisa jadi banyak sekali kemiripan. Tetapi bisa jadi satu proyek dengan proyek yang lain juga berbeda. Nah, untungnya kita bisa menggunakan lebih dari satu TM. Lebih dari satu TM. Yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita akhiri aja. Mas mau tanya. Iya, silakan Mbak Regita ya. Iya, kalau misalnya dari jangka waktunya ya, kalau dari pertama kali kenal CAT-Tools misalnya Prados atau MemoQ sampai udah mahir menggunakan fitur-fiturnya itu kira-kira berapa lama ya? Terima kasih. Sehari bisa. Ya Mbak Regita ya. Jadi ini tergantung seberapa sering kita pakai. Kalau saya sendiri menganggap ini bukan sesuatu yang sulit ya, bukan sesuatu yang sulit. Karena kita hanya mencet-mencet aja, mencet-mencet yang yang kita inginkan. Saya kok gagal buka proyeknya. Jadi kalau mau belajar, saya sih percaya kita nggak perlu lama ya, nggak perlu lama dalam artian nggak harus kalau apalagi yang sudah terbiasa dengan komputer. Kalau sekarang kan saya anggap sudah terbiasa semua dengan dengan komputer. Kalau dulu pas awal pengenalan CAT-Tools ini, kendalanya biasanya malah bukan pada CAT-Tools-nya, tapi pada settingan awalnya. Settingan awalnya yang saya alami ya, itu ketika pelatihan CAT-Tools itu, Trados khususnya yang pernah dilakukan itu beberapa kali, ini masalahnya timbul ada di instalasi, pas nginstal awal, kemudian pas install awal, kemudian nanti ada yang kurang aplikasi ini, kurang itu. Nah, itu yang biasanya masalahnya di situ. Tapi kalau aplikasi sudah terinstall, ini cepat. Saya yakin cepat. Kita perlu waktu 1 jam itu, saya yakin udah bisa. Cuman kalau untuk melancarkan, ya,
melancarkan ini mungkin perlu waktu yang lain, perlu waktu yang lain. Artinya berapa lama sampai mahir tergantung seberapa sering kita pakai kettle tersebut. Kalau bisanya sekedar bisa, ini dalam sehari saya yakin bisa. Saya yakin bisa, apalagi untuk anak-anak muda sekarang, generasi sekarang sudah terbiasa dengan komputer. Ini ini ada beberapa lagi. Begitu ya Mbak Regita ya? Oh ini agak sulit dengan fitur-fiturnya. Iya, Ya. dulu pernah diajarin juga kan waktu kuliah. Agak sama matkulnya, cuman mungkin kurang efisien mungkin ya di matkulnya, jadi belum terserap sepenuhnya gitu loh. Kalau dulu belajarnya gimana Mbak Regita? Yang dipelajari apa dulu? Fitur-fiturnya sih, terus sama mulai nerjemahin pakai Trados juga, pakai TM-nya itu. Cuman Kendalanya kendalanya mungkin gara-gara dulu kan waktu kuliah itu sekelas gitu ya, ada sekitar 30 orang, tapi dosennya tuh nggak ada asdosnya, jadi cuma sendiri. Jadi mereka tuh meng-assist jadi satu dosen itu meng-assist 30 murid, mungkin agak kewalahan juga, jadi ada beberapa mahasiswa yang agak kesulitan juga gitu. Mungkin mereka agak kurang ngerti, terus karena dosennya sendiri jadi kewalahan ya. Gitu sih. Nanti kalau kita perlukan, insya Allah nanti kita bisa belajar fokus di salah satu kettle dari Trados dan yang lainnya bisa lah ya. Kalau saya sih meyakini itu, jadi gampang. Saya masih ingat dulu saya kan belajar awal itu belajar WordFast klasik ya, yang nempel di MS Word. Kemudian suatu saat, karena yang tenar waktu itu kan memang Trados 2007 yang nempel di Word juga. Kesan pertama dulu itu, loh ternyata Trados cuma kayak gini gitu. Kayak gini dalam artian memang ya enggak, ya biasa aja gitu loh. Nanti kalau bisa satu cat tools, bisa Trados, saya yakin belajar yang lain juga gampang. Asal memang paham konsepnya. Jadi enggak susah, hanya beda yang dipencet aja kalau bahasa saya. Yang ganti segmen yang mana, yang ini mana itu ya. Itu yang untuk fungsi pokoknya ya. Kecuali kalau kita mau belajar secara detail, tentu ini perlu pembahasan yang lebih jauh. Insya Allah Trados gampang. Ini berarti senada dengan yang ditanyakan Rahel Isadora mungkin ya. Saya mau tanya, apa kalau kita sudah familiar menggunakan SmartCat, apa saat mempelajari CAT tool lain akan lebih mudah? Iya. Kalau kata saya begitu. Kalau pendapat Mas Ade mungkin menambahi boleh. Ya sama sih, sama Mas. Saya sendiri nggak punya CAT tool sama sekali ya, jadi saya nggak punya CAT tool, tapi tiap kali ada proyek, biasanya sekarang ini kan klien ngasih license, minjemin license, jadi sehari mungkin bisa ganti 3-4 CAT tool, tapi kalau udah bisa satu nggak ada masalah sebenarnya. Iya. Jadi sama, yang pertama itu kan, makanya saya tadi menekankan tadi dari pengertian tadi ya, itu yang harus dipahami benar-benar. Memang fungsi utamanya kan itu 3 itu yang paling pokok ya. Jadi dari terminologinya, dari glosarium itu kita untuk itu, kemudian translation memory, kemudian yang ketiga quality check itu. Ini yang semua cat tools fungsi utamanya itu. Tinggal nanti tambahin kembangan-kembangan, ada yang online, ada yang offline itu ya. Ada yang ini dan itu, tapi memang fungsi utama semua cat tools itu. Saya yakin ketika bisa satu paham, itu yang lain gampang kok. Makanya saya sendiri, kadang ada klien minta cat tools yang saya nggak punya, ya saya okein aja, asal dikasih lisensinya, ya insya Allah bisa. Oh ini, sampai betul-betul membentuk kerja, soalnya dulu males belajar WordFast. Males banget bikin TM-nya. Males bikin TM ya. Ini Mbak Nabila males bikin TM itu males bikin TM dari nol atau males bikin TM dari yang sudah ada?
Kalau dulu kan karena, diajarinnya tuh jadi, dosennya tuh minta, setiap tugas itu ada TM-nya gitu, TM tersendirinya. Jadi kan harus bikin lagi dari awal setiap kali beda tugas gitu. Nah itu tuh kan satu-satu gitu, udah gitu waktu itu laptopnya lemot banget jadi, apa, sempet, wah capek banget kok malah jadi capek banget padahal kan kata dosennya harusnya Cat Tools itu ngebantu kita tugas-tugas kita kan, malah jadi kok Mhm, rasanya malah bikin lambat gitu bikin ngerepotin. tugasnya. Iya, mana kan di apa, Iya. ada jangka waktunya sehari itu harus beres gitu tugasnya itu dan itu tuh bisa beribu-ribu kata gitu. Waktu itu juga pernah disuruh nge-translate apa tuh, Animal Farm. Nah itu tuh, wah pusing banget nge-translate Animal Farm pakai WordFast. Harus satu-satu update si translation memory sama glossary-nya. Wah, gitu. Jadi makanya pengen belajar lagi gimana cara biar efektifnya gitu. Ini online apa offline ini, Mbak Nabila? WordFast-nya, waktu Heeh. itu sih pakai WordFast yang trial gitu loh, jadi kayak fitur-fiturnya juga terbatas sama kayak jumlah kata yang bisa dimasukin ke TM-nya juga terbatas kalau nggak salah tuh. Mhm mhm. Kalau sebenarnya kalau bikin TM gampang sih ya kalau di TM dari baru ya. Karena kita juga bisa buat TM dari terjemahan yang sudah ada, tapi yang prosesnya agak agak perlu belajar lagi, sedikit rumit ya. Jadi kalau bagi penerjemah yang sudah lama nggak pakai sebelumnya nggak pakai Cat Tools, itu kita juga bisa bikin TM-nya untuk untuk digunakan pada terjemahan-terjemahan yang akan datang. Jadi nggak hilang, bisa di aplikasi itu ada. Nah, kalau bikin TM-nya, tapi kalau masalah lambat ya ini dugaan saya pakai WordFast Pro. WordFast Pro itu memang agak berat, bahkan mungkin lebih berat daripada Trados pada beberapa kejadian yang saya alami. Yang Pro yang baru yang 5. Tapi ini menarik, tadi saya cukup baru tahu malahan ya Kettle sudah diajarkan di kampus ya. Di Udah Mas, kampus sekarang udah udah masuk cukup banyak kampus. sekarang hampir setiap kampus sekarang Oh, saya udah rasa banyak sudah ya. ada bagian dari kurikulum. Keren lah berarti. Mungkin lain kali kalau emang kita teman-teman di sini minat untuk lanjut bisa kita bikin lagi sesi yang lainnya ya Mas Wid ya. Kebetulan udah jam 5. Boleh, nanti tinggal Cat Tools-nya yang mana yang kita mau pelajari, apa mau yang mana lah, boleh terserah Iya, nanti. nanti kita lihat yang Insya Allah saya paling siap. gampang digunakan, paling gampang aksesnya dan mungkin yang paling bisa digunakan klien juga pada umumnya ya. Betul. Ada pesan-pesan terakhir Mas? Pesan terakhir untuk penutup ya, yang pertama yang jelas pahami dulu Cat Tools itu apa ya, atau TM Tools itu apa. Jadi kalau kita paham, kita akan mengerti. Jadi yang lebih penting itu adalah paham konsepnya, konsep Cat Tools ini cara kerjanya bagaimana, terus apa namanya, apa yang kita dapatkan, apa yang perlu kita lakukan, ini yang paling penting. Jadi kalau kita paham, kita akan bisa ngerti manfaatnya, kemudian kita hilangkan barrier-barrier, hambatan-hambatan dari diri kita bahwa Cat Tool itu sulit, Cat Tool itu rumit. Karena setiap permulaan itu pasti rumit. Setiap kita masuk ke hal yang baru itu pasti kita akan mengalami kendala. Tapi kalau sudah jalan, insya Allah itu nanti banyak manfaat yang kita dapatkan. Ini itu aja Mas Adek. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Kalau gitu bisa kita tutup ya Mas ya. Lain kali kita sambung Ya. lagi. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Selamat sore.